Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Tapi kini menjadi target ekspansi konglomerasi bisnis kelapa sawit. Saya menangis, saya sedih. Kenapa saya punya hutan alam Papua yang begini indah yang Tuhan ciptakan untuk kami. Kami jaga hutan ini dengan baik dan kami tidak pernah. Mas ya sih? Iya, dia lagi ngapain ya situ? Lihat yuk. Mas, join ya. Oh, boleh. Lagi nonton apa lu, Mas? Ini Cit, Mei, lu lihat deh. Ternyata perkebunan kelapa sawit yang menguntungkan itu malah bikin rusak lingkungan loh. Tapi kan kelapa sawit bisa ningkatin pertumbuhan ekonomi. Jadi fine-fine aja nggak sih kalau hutan diubah jadi kelapa sawit? Gak setuju sih gue. Kalau hutan diubah jadi perkebunan kelapa sawit, nanti nggak ada lagi yang bisa nyerap air hujan dan ujung-ujungnya banjir, terus nimbulin penyakit buat masyarakatnya. Tapi kan dengan adanya pembukaan lahan kelapa sawit, bisa nambah lapangan kerja tuh bagi masyarakatnya. Menurut gue, walaupun mereka dapat kerja, kalau lingkungannya rusak, pekerjaan mereka juga nggak bakal berjalan lama dong. Setuju banget. Apalagi kalau mereka kena penyakit gara-gara banjir misalnya, mereka mau gak mau harus ngeluarin biaya lagi buat berobat. So tau lu. Apaan sih? Lu tuh yang materialistik. Stop. Kenapa jadi lu berdua sih yang ribut? Nih barusan gue lihat notif yang bahas ekspansi kelapa sawit. Mending kita nonton aja yuk daripada ribut nggak ada ujungnya gini. Udah mana lihat. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati terutama pepohonan yang dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 2. Hutan berperan penting dalam pelestarian tanah dan air, memelihara atmosfer yang sehat, serta memelihara keanekaragaman hayati tumbuh-tumbuhan dan hewan. Selain itu, hutan juga berperan sebagai paru-paru dunia karena memasok oksigen dan memiliki daya serap karbon dioksida yang tinggi. Hutan juga bermanfaat dalam menjaga dan mempertahankan kesuburan tanah melalui daun-daun yang berguguran, kemudian membusuk dan terurai di atas permukaan. Tak hanya itu, hutan juga bermanfaat dalam mencegah terjadinya bencana alam seperti banjir dan longsor, karena terdapat akar pohon yang menahan air dari dalam tanah. Namun pada kenyataannya, hutan juga sering mengalami kerusakan, yaitu menyebabkan tutupan lahan semakin berkurang atau disebut juga deforestasi. Berdasarkan data BPS, deforestasi neto di Indonesia mencapai 120.705 hektar per tahun 2020 hingga tahun 2021. Salah satu faktor yang menyebabkan deforestasi tersebut karena adanya ekspansi perkebunan kelapa sawit yang masif. Ekspansi perkebunan kelapa sawit adalah kegiatan memperbesar dan memperluas area lahan perkebunan kelapa sawit dengan membuka lahan-lahan baru. Selain menimbulkan deforestasi, ekspansi ini menimbulkan dampak yang nyata bagi sektor ekonomi, lingkungan, dan juga sosial. Dampak ekonomi dari adanya ekspansi kelapa sawit ini diantaranya meningkatkan devisa negara pada level nasional, mentransformasi mata pencaharian masyarakat sekitar dari yang awalnya bekerja sebagai petani ladang menetap, buruh tebang kayu gelondongan, perkebunan karet, serta nelayan berubah menjadi petani sawit. Transformasi tersebut dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga. Di sisi lain, menyebabkan juga kerentanan nafkah karena masyarakat hanya bertumpu pada usaha kelapa sawit, sehingga keberagaman nafkah hilang. Dari sisi lingkungan, ekspansi ini memberikan dampak negatif, yaitu hilangnya tutupan lahan hutan yang dapat menyebabkan kerusakan pada hutan. Kerusakan ini dapat memberikan domino efek yang tidak sedikit, diantaranya terjadi perubahan suhu udara akibat meningkatnya exposure terhadap matahari, sehingga suhu udara berubah menjadi semakin panas, peningkatan intensitas banjir akibat berkurangnya tempat penyimpanan air secara alami, hilangnya biodiversitas karena hilangnya habitat flora dan fauna di hutan tersebut, serta penurunan jasa lingkungan seperti susah mencari sayur,
hewan buruan, buah-buahan di hutan, serta ikan di sungai, karena ketersediaannya berkurang. Kemudian dari sisi sosial masyarakat, ekspansi ini menimbulkan konflik baik itu antara petani dengan masyarakat lokal, pemerintah lokal, maupun perusahaan perkebunan kelapa sawit akibat eksternalitas negatif yang ditimbulkannya, seperti pencemaran lingkungan dan sisa hasil usaha plasma. Selanjutnya, pencemaran lingkungan tersebut dapat menyebabkan gangguan kesehatan, seperti air limbah kelapa sawit yang dapat mengandung bibit penyakit, menimbulkan penyakit bawaan, waterborne disease, dan di dalam air limbah terdapat zat berbahaya serta beracun yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan bagi makhluk hidup yang mengkonsumsinya. Contoh kasus ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang pernah terjadi diantaranya Jadi baru generasi saya besok mereka hidup di mana. Jadi itu yang saya pertahankan, bahwa tanah ini tidak bisa saya kasih ke orang. Namun Petrus menanggung beban berat. Kan saya sudah tipu 10 marga. Saya sudah rasa bersalah di situ. Ini sudah tipu. Nah, perusahaan juga jangan lebih awal ambil izin dari pemerintah. Seharusnya kita duduk dulu kesepakatan maunya masyarakat memberikan tanah itu pertama. Memberikan kepada perusahaan atau tidak. Mereka menganggap bahwa terima kasih Petrus sudah urus kita baik. Tapi saya sendiri dalam hati saya nurani bahwa ini sudah tidak benar. Seiring dengan makin banyak investor yang melirik hutan hijau Papua yang belum tersentuh, Petrus berharap suku-suku lain mendengar kisahnya. Nah, jadi hasilnya gitu guys. Ternyata bener yang kalian bilang ya, ekspansi sawit ini dampak negatifnya banyak banget, apalagi buat masa depan. Bener banget, dan yang gue tangkap dari video ini tuh kita gak boleh cuma mikirin dampak positif atau dampak negatifnya aja, tapi juga harus mempertimbangkan kedua dampak tersebut secara bersamaan. Setuju banget tuh, apalagi dampak ekspansi ini bukan cuma 1-2 orang yang kena, tapi dampaknya tuh kena buat banyak orang. Betul.